Dua, pada suatu hari. Beri tepuk tangan. Sekarang kau bernyanyi seperti dulu. Nyanyi seperti dulu. Malu. Kau selalu saja bicara begitu. Aku tidak mau menyanyi. Kau selalu ngejengku setiap kali aku menyanyi. Tidak. Sekarang aku tidak akan mengajak kau lagi. Aku tidak mau menyanyi. Sampai kapanpun. Sampai kapanpun. Juga untuk saya. Juga untuk kau. Sama sekali. Sama sekali. Kau kejam. Kau sangat jahat. Saya akan mati tanpa mendengarkan kau nyanyi terlebih dahulu. Janganlah kau berpikir seperti itu. Itu tidak baik. Mungkin mati saya akan dalam kesedihan karena tidak mendengarkan kau bernyanyi. Jangan kau berpikir seperti itu. Demi segala-galanya berhentilah. Tersenyumlah seperti biasanya. Saya akan kembali tersenyum asalkan kau mau mengucapkan satu janji. Tentu. Kau mau bernyanyi untukku. Tentu saja. Kapan? Suatu ketika. Sebelum saya mati. Iya. Sekarang. Tidak mungkin. Kau tahu, aku sedikit flu karena pesta beberapa hari yang lalu. Iya. Saya baru ingat sekarang. Kau selalu begitu. Kau tidak pernah ambil pusing setiap kali aku sakit. Kau melebih-lebihkan. Tapi kau memang selalu begitu. Kalau aku batuk, baru seminggu kemudian kau tahu. Saya akui. Dan saya minta maaf supaya pintu surga saya tidak Saya ditutup. tidak akan pernah memaafkan kalau kau masih terus menyebut-nyebut tentang kematian. Maaf, tidak lagi. Saya akan memaafkanmu, tapi dengan satu syarat. Apa? Kau harus menyanyi. Baik, saya akan menyanyi. Asalkan cuma separuh lagu. Iya, satu lagu. Nanti batuk. Kau selalu begitu. Padahal kau memang bisa menyanyi. Kau selalu berhasil menghabiskan satu lagu tanpa batuk. Satu lagu. Iya. Ayolah. Lihatlah. Suaramu tidak pernah berubah. Lihatlah. Ketika kau baru saja lulus dari Propedus. Kau sombong betul ketika itu. Kau juga tidak pernah membalas pandanganku. Habis dengan kau nakal. Kau juga suka curi-curi pandang. Ada tamu Nyonya. Siapa? Nyonya Wirat Nyonya. Janda itu. Sebentar, saya ke sana. Baik Nyonya. Kau Suroni juga. Tidak, Kau bohong. saya tidak tahu. Bagaimana dia bisa tahu tentang pesta kita? Saya tidak tahu tentang
Seharusnya dia tidak perlu datang. Saya takut dengan dia kambuh kembali. Lebih baik saya kembali ke ruang baca. Kami sangat berharap Nyonya hadir kemarin. Suami saya tidak bilang, kenapa Nyonya tidak hadir? Kami sakit. Kami, maksudnya ya? Iya kami. Saya dan adik saya sakit. Setiap kali saya sakit, adik saya juga sakit. Kasihan sekali. Iya, sebentar Nyonya. Kenapa saya jadi gemetar begini? Tunggu dulu. Ya, Nyonya. Siapa yang memesan minuman ini? Saya sendiri, Nyonya. Kenapa? Ini memang minuman kesukaan saya. Wah, menyenangkan sekali. Silakan diminum, Nyonya. Segar bukan Maya? Bagaimana kau tahu ini minuman kesukaan saya? Tuan besar sering menceritakan perihal tentang Nyonya. Dan saya tahu Nyonya datang, segera saya buatkan itu. Silakan diminum, Nyonya. Tunggu sebentar. Ya, Nyonya. Tuan besar masih suka. Nyirami kaktus? Iya. Tidak, Nyonya. Tapi Tuan besar menyirami seluruh bunga sekarang dari pagi dan sore. Tetapi tiap malam seringkali dia diam-diam menyirami kaktus. Silakan dilipat ya, saya tunggu dulu. Selamat atas. Terima kasih. Maaf, Nyonya Wenas. Kau ini berubah benar. Ini Nyonya Tampuk Bulan. Oh iya, maksud saya Nyonya Tangkup Golon. Bagaimana kabar suami Nyonya? Nah, sudah tahun yang lalu. Maafkan, ingatan saya benar-benar sudah jelek. Ya apa? Joni, Ya, Nyonya. bawa minuman ini ke dalam. Nyonya suka minum jeruk. Minuman apa saja saya suka, tapi es susu saya paling suka. Saya sendiri tidak begitu. Begitu kan? Kita berdua minum jeruk saja. Kita sudah cukup. Joni, Ya, Nyonya. buatkan es susu dan 2 gelas jeruk panas. 2 es susu dan 1 gelas jeruk panas. 2 es jeruk dan 1 susu panas. Baik, Nyonya. Baik-baik Nyonya. Berkat doa Tuhan dan Nyonya, Tuhan sendiri. Bagaimana Nyonya? Bagaimana kabar anak-anak Nyonya? Maaf Nyonya, Tuhan dan Nyonya tidak bisa kurang. Kenapa kau bertanya seperti itu? Maafkan, maksud saya, apa tujuan Nyonya datang kemari? Maaf sekali lagi Nyonya, Tuhan memang kadang kala lebih kasar. Tuhannya, dia adalah orang yang sangat baik. Betul Nyonya, Onda adalah lelaki yang sangat lembut, malah sangat amat lembut. Bahkan Onda selalu cermat dalam memilih kata-kata. Dan juga saya kira Onda juga tidak pernah memakan seru selama hidupnya. Kita mau minum apa? Kita baru saja memesan minuman. Permisi Nyonya. Kami lihat sehingga memuakkan. Maafkan, Pacar kalau pemarah, saya tidak akan mengulanginya lagi. Singkatnya, bersikaplah sedikit agar lebih sopan. Akan saya coba. Silakan diminum Nyonya. Alangkah hangatnya es jeruk ini. Saya tidak suka. Segar bukan main, terima kasih. Sejak kapan Nyonya suka es susu yang panas? Sejak kemarin, ya kemarin. Kami berdua
Kalau saja kita punya matematika, kita tidak akan pernah merasa tua. Tapi kita punya matahari, itu susahnya. Sabir, sekarang mari kita minum seakan-akan kita tidak punya matahari. Alangkah sejuknya es panas ini. Alangkah hangatnya es jeruk ini. Tua dan tidak tua tetap saja sama kaktus misalnya. Ya, kaktus memang tetap kaktus, kaku dan berduri sampai kapanpun. Kaktus liar banyak pertumbuhan di Amerika. Indahnya, apa tidak lebih indah kemeriahan flamboyan yang mampu menciptakan jalan selalu dengan indah. Lebih indah dan bermanfaat. Bahkan kita bisa berteduh di bawah cahaya merah kuningnya. Tapi menurut saya, flamboyan terlalu mewah dan kurang sederhana. Kaktus memang selalu kesepian. Memang tidak dihiraukan ke orang, lantaran berbahaya. Bagaimana kalau kita beralih ke bunga pun saja? Karena itu menyangkut masalah ekonomi kita. Sayang sekali kita telah memilih matahari dan saya sudah tegurnya sudah sejak lama. Saya dijamu di sini. Saya mohon diri sekali lagi. Saya mengucapkan atas perkawinan emas Tuan dan Nyonya. Terima kasih atas dukungannya. Terima kasih. Salam pada suami Nyonya. Kenapa kau begitu diam? Kenapa kau diam begitu? Kau juga begitu. Kenapa? Kau juga kenapa? Tidak baik kita bukuin pesta emas kita dengan kata-kata seru. Kau sendiri yang membunuhnya. Kau bisa bunga pesta kita dengan kaktus-kaktus pacar kau. Sejak awal, kau sudah mengira bahwa saya pernah punya hubungan kepada perempuan tadi. Sengaja kau begitu Joni untuk membuatkan minuman kesukaannya ketika dia datang. Siapa? Saya? New Johnny? Tidak. Kau menyuruh Joni untuk membuatkan es susu ketika dia janda itu tadi datang. Tidak. Saya tidak menyuruh Johnny. Kau bohong. Kau lakukan itu ketika aku sedang menemuinya dan kau bersembunyi ke ruang baca. Tidak. Tadi saya langsung kembali ke ruang baca. Kau bohong. Kalau kau tidak percaya, kau boleh memanggil Johnny. Johnny, Ya Tuan Besar. katakan siapa yang menyuruh. Iya, saya yang tanya. Joni, Ya Tuan Besar. sejak tadi pagi sudah berapa kali kau berbohong? Belum sekalipun ya. Akui saja, itu tidak akan mengurangi penghasilanmu. Sejujurnya sudah 2 kali ya. Itu lebih jangan. Apa saja? Yang pertama kepada istri saya. Itu tidak penting. Yang kedua, Yang kedua kepada istri saya. kau memang selalu berdusta kepada istrimu. Tidak selalu ya. Kadang Lalu, salah. kenapa? Karena istri saya juga melakukan yang sama. Mengenai hal apa saja kau berbohong? Dari yang paling ringan sampai yang paling berat. Yang paling ringan misalnya, Pura-pura sakit. yang paling berat. Tentang sembahyang. Kalau tentang perempuan, Itu taraf tengah-tengah ya. bagaimana? Kurasa percakapan ini sudah pribadi ya. Dan kurang sopan. Kau memang jago silat. Baik, sekarang kau akui saja. Siapa yang menyuruhmu membuat es susu ketika kamu tadi datang? Saya sendiri ya. Kenapa es susu? Tidak tahu. Biasanya saya membuatkan minuman itu seperti es sirup sebelumnya, Nyonya tidak berkata apa-apa. Mohon maaf nih ya, saya ada yang dikerjakan lagi. Pergi. Komplot. Tidak baik mengada-ngada. Bahkan kau diam-diam memelihara kaktus di dalam kampus. Tidak melulu tentang kaktus, tapi bunga-bunga lainnya juga.
Diamlah. Saya tidak mau diam. Janganlah kau menangis. Nanti kau batuk. Kalau kau mau diam, nanti saya akan bernyanyi lagu sekaligus. Biar kau tuntut saya dari sini ke kamar. Saya tidak akan diam. Baiklah, saya tidak akan melakukan apa-apa. Kalau kau tidak mau melakukan apa-apa, saya akan menangis lebih keras lagi. Tuhanku, kepala saya cuma satu dan sekarang puyeng. Coba saja saya punya dua kepala. Pasti saya tahu bagaimana cara mengatasi agar kau mau diam. Tetapi kepala saya cuma satu dan tangisanmu memenuhi kepala saya. Biarpun geledek menyambar sekalipun, saya tidak akan diam. Diamlah. Saya tidak mau diam. Bagaimana kalau anak-anak kita nanti melihatnya? Saya tidak peduli. Saya tidak mau diam. Kau kejam. Kau tidak punya perasaan. Kau nodai percintaan kita dengan perempuan berhati kaktus. Kau kejam. Tuhan, masukkanlah saja dia ke neraka sampai kukunya hangus. Biar Kau kejam dan kau sendiri ke surga. kau egoistis. Biar Kenapa kita tidak bersama-sama bersama di satu tempat? tidak sudi. Kenapa? Aku mau kita pisah, tapi kau tidak pernah mengerti. Aku mau kita cerai. Cerai. Ya, cerai. Kalau bisa, hari ini juga kita ke pengadilan. Kita cerai. Kau harus berpikir panjang untuk sampai ke sana. Kalau saya berpikir panjang, saya takut kita tidak jadi cerai. Kau harus berpikir dengan tenang. Dalam perceraian, tidak perlu yang namanya pikiran. Yang kita perlu hanya perasaan. Seperti halnya soal percintaan. Pokoknya, hari ini juga kita ke pengadilan. Kita cerai. Sekarang sudah sangatlah siang dan mungkin kantor-kantor sudah. Kalau kantor-kantor tutup, besok pun jadi. Tapi, mulai malam ini, saya tidak sudi tidur sekamar dengan kau lagi. Kau bisa tidur di kamar baca, di atas kitab-kitabmu, bersama dengan layar-layarnya. Ustaz, Ya, Nyonya. Dengarlah, kita sudah datang. saya tidak peduli. Diamlah. Saya tidak mau diam. Kita kaktus dalam kaktus. Ustaz, Ya, Nyonya. kemudian Bapak berkata, Ya tahu ya, tapi tadi tangis-tangis saya. Sudah sampai. Sudah sampai. Mama nanti Bapak kesini kan? Nanti Bapak bawa balik ke mana? Jadi tidak dikasih ya. Mana Bu Dita? Ada. Tadi ingin lihat ikan. Iya, sebentar. Meli juga, Mam. Iya.
di sini. Tidak ada salahnya sebagai anak juga tahu permasalahan ini. Masalah apa, Pak? Ibu marah. Kenapa? Ibumu meminta cerai dan surat-suratnya minta diurus hari ini juga. Minta cerai. Iya, cerai. Iya, ibumu. Padahal permasalahannya hanyalah sepele. Ibumu tidak menyukai kaktus dan saya suka. Bahkan saya memeliharanya. Bapak tidak mau mengalah. Saya sudah setiap hari mengalah, selalu kalah bahkan. Buang aja kaktus itu. Bukan kaktus, tapi cemburu padanya Wenas. Iya, ibumu cemburu kepada Nyonya Wenas. Bahkan, ya seperti saya katakan tadi, ibumu meminta untuk kita bercerai. Seperti kamu Ada apa? Ada apa ke Novia? Kau juga meminta cerai? Dengan siapa? istrinya Mita. Kau dan ibumu memang satu jiwa. Entah kotoran apa yang mengotori pikiran kalian. Saya harus memberitahu ibumu sekarang. Kamu tidak pasti mencari yang berbeda. Tapi kau juga berpikir kau tidak bisa menimbang betapa sakitnya hati saya ketika melihat tingkah kita terhadap pasien itu. Siapa? Ici, si sundal itu. Apa salahnya mereka melukat kepada suamimu? Saya yakin dia hanya pura-pura. Novia, kau terlalu sering membaca roman-roman kisah sehingga ibu yakin kau terpengaruh dengan roman-roman sampah itu, sehingga hidup bagimu hanya permainan belaka. Apa kau pikir perceraian adalah jalan yang suci? Apakah kau kira kau akan menjadi betina jantan saat kau berpisah dengan suamimu? Kamu tidak kasihan sama anak-anakmu. Jangan kau pikir pikiranmu dan perasaanmu akan membawamu ke dalam hidup yang lebih bahagia. Apakah kau kira perceraian itu merupakan pikiran yang baik untukmu? Jangan bicara kau dalam keadaan marah. Dalam keadaan marah, sebaiknya orang diam. Lebih baik lagi kalau kau mau mendengarkan saran dari orang lain. Benar, ibumu sekarang juga sedang marah, tetapi tidak satu ucap kata pun yang diucapkannya. Karena kalau terlalu sering marah-marah, itu hanya akan menghasilkan kerut muka dan tidak baik untuk kesehatanmu. Ibumu tidak suka marah-marah. Dan ini, barang-barang ini apa artinya? Main-main sudah keterlaluan. Saya tidak main-main, Bu. Saya sungguh-sungguh. Itu lebih jelek lagi. Apa jadinya hidupmu bila kau bercerai dengan Vita, suami yang kau agung-agungkan dulu? Apa jadinya hidupmu, Novia? Apakah kau kira surat talak itu adalah cek? Tidakkah kau dapat menimba pelajaran dari ayah dan ibumu? Tidakkah kau dapat mengambil pelajaran dari pengalaman-pengalaman kami? Kalau pakai anak-anakmu yang lucu itu. Saya tidak akan menjelaskan sebenarnya. Saya hanya ingin berkata, duduk berkata. Bicaralah. Katakanlah apa masalahmu. Vita, mau kawin lagi. Apakah kau yakin itu kalimatmu?
Nabi yang diludahi oleh umatnya sendiri. Jahat kau, Nafisa. Abu Jahal kau. Sudah kau. Ada apa? Melinya, Meli. Ferry-nya, Ferry. Meli dan Ferry Meli dan Ferry. hilang, Hilang. hilang, Diculik. hilang. Apa? Kau gila. Aku sudah bilang kepada kau, berhati-hatilah. Iya, penculik. Tunggu apa lagi? Cari. Cucuku. Telepon polisi dulu. Cepat, telepon polisi. Cucuku yang malang. Aku sudah membayangkan mereka menangis karena cukur. Kemet, Ya, Nyonya. panggil Arba. Saya di sini, Nyak. Kenapa kau diam saja? Saya di sini, Nyak. Meli dan Ferry hilang. Mereka diculik, Nyak. Diculik? Iya, bapaknya sendiri yang menculik. Kira-kira seperempat jam yang lalu. Kau gila ya? Mana mereka? Sudah ada telepon dari polisi. Bayar berapapun permintaannya. Cucuku yang malang. Bu, saya pamit pulang. Kau mau berpahit pulang? Pulanglah dan pergilah. Bilang kepada suamimu itu, besok suruh menghadap saya. Bu, saya pulang. Ya, Bu. Ada polisi, Nyonya. Ya, sebentar saya keluar. Kita bisa jadi cerai kan? Terima kasih. Sebentar. Ini tadi ceritanya gimana? Tokoh-tokoh utamanya gimana? Ini tadi tokoh utamanya itu ya seorang kakek dan nenek yang bertengkar karena kehadiran Nyonya Janda yang sangat tidak disukai sama nenek, karena nenek itu berpikir Nyonya Janda itu adalah pacar si kakek ketika muda. Setelah itu tadi nenek minta bercerai, terus akhirnya datanglah anak perempuan dari kakek dan nenek yang sedang mempunyai masalah dan berpikir untuk bercerai juga. Tapi akhirnya intinya mereka tidak jadi bercerai gitu. Dah, kayaknya gitu. Jadi tepuk tangan sekali lagi untuk polisinya. Ini nggak diberesin ya? Sambil menunggu, mungkin 11 IPS 2 itu udah nggak sabar ini kayaknya. Itu tadi lihat dari sini tuh kayak ada yang celereng gitu, yang pakai kebaya cantik-cantik. Ayo ini disiapkan dulu propertinya atau gimana? Mana ini kok hilang? Ini ada negara wet sih kayaknya.
unit nah. Bayemnya cek subur-subur ya mbak. Wih rumput Mas Surya. Ganja nih mesti. Iya. Lagi lho. Iya. Siap belum ini? Sudah?